Namaku Anjas. Inilah kisahku dari tanah Sumbawa Barat. Kisah ini bermula ketika aku lulus dari SMA. Saat itu, aku berencana melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi. Aku memilih STKIP Hamzan Wadi Selong. Di sana aku memilih jurusan seni. Karena peluang kerja di jurusan tersebut sangat besar, mengingat juga bahwa aku memiliki sedikit keahlian di bidang seni. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aku menjalani semua proses perkuliahan selama 1 semester. Aku juga mengikuti beberapa kegiatan organisasi, mulai dari HMPS, kelompok sanggar seni, dan lain-lain. Setelah itu aku merasa bahwa aku telah salah mengambil jurusan, karena nilai IPK yang kudapatkan tidak terlalu memuaskan. Belum lagi dengan biaya kebutuhan kuliah yang semakin hari semakin bertambah. Sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti kuliah dan memutuskan untuk bekerja dan mencari uang sendiri. Ini adalah kegagalan pertamaku dalam menuntut ilmu. Aku berjanji, suatu saat aku akan melanjutkan kuliah dengan hasil keringatku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat informasi lowongan pekerjaan di sebuah minimarket. Kemudian aku mencoba memasukkan lamaran ke minimarket tersebut. Alhasil, lamaranku diterima. Namun pada akhirnya aku gagal saat tes wawancara. Sejak saat itu aku tidak lagi mencari pekerjaan. Hingga suatu hari aku mendapat kabar dari seorang teman dan menawarkan pekerjaan di sebuah warung internet atau warnet. Aku pun berpikir, daripada aku tidak bekerja sama sekali, apa salahnya aku mencoba pekerjaan ini. Namun siapa sangka bahwa aku akan bertahan bekerja di tempat tersebut. Banyak sekali pengalaman yang kudapatkan selama bekerja di sana. Mulai dari ilmu pengetahuan, teman-teman baru, dan pahit manis selama bekerja di sana telah kujalani. Hingga sampai pada saat aku harus meninggalkan pekerjaan tersebut. Selama 3 tahun aku bekerja di warnet. Aku baru menyadari bahwa aku harus berbenah dan mencari sesuatu yang lebih. Berat memang jika harus meninggalkan pekerjaan yang sudah lama aku tekuni. Namun semua harus kulakukan untuk mengubah dan memperbaiki perekonomian keluarga. Pada akhirnya aku keluar dari pekerjaan tersebut dan memutuskan untuk pergi merantau ke luar daerah. Sebelum aku pergi merantau, aku bertemu dengan Pak Kades yang saat itu masih menjadi calon Kades. Beliau memintaku untuk membuatkan sebuah spanduk untuk kebutuhan Pilkades. Karena memang saat itu desaku sedang melakukan pilkada untuk memilih kepala desa yang baru. Namun sebelum pemilihan kepala desa, aku sudah lebih dulu pergi merantau, dan tempat tujuanku adalah Pulau Wali. Tentunya aku sudah membawa bekal yang cukup untuk pergi ke sana. Aku tiba di Bali jam 12 malam dengan menumpangi bus dari Mataram. Keesokan harinya aku mulai berangkat mencari pekerjaan, dan tempat tujuanku adalah sebuah hotel. Hari pertama kerja terlihat biasa-biasa saja. Hari berikutnya bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian aku bertanya kepada rekan kerjaku tentang keberadaan masjid di tempat kerja. Kemudian dia mengatakan bahwa di sini hanya ada pura. Dia juga mengatakan tidak ada waktu libur pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian aku berpikir, daripada aku terus-terusan meninggalkan ibadahku demi sebuah pekerjaan, lebih baik aku meninggalkan pekerjaanku. Setelah itu aku keluar dari pekerjaan tersebut. Aku berniat untuk kembali ke kampung halamanku. Namun di satu sisi aku merasa malu jika harus pulang, dan di sisi lain aku juga rindu dengan kampung halaman. Lalu aku memutuskan untuk menetap di Lombok selama beberapa minggu, mencoba melamar pekerjaan yang baru,
Bahkan aku juga pernah menjadi seorang sales, hanya demi mencukupi uang jajan yang semakin lama semakin berkurang. Karena merasa semua sia-sia, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Sesampainya di rumah, aku beristirahat dan tidak lagi mencari pekerjaan. Kemudian saat itu, aku mengalami krisis ekonomi. Aku pun kembali mencari pekerjaan baru. Namun lagi dan lagi aku gagal. Kali ini aku gagal dalam 2 pekerjaan, yaitu di sebuah warnet dan di restoran cepat saji yang ada di Taliwang. Sejak saat itu, aku mulai putus asa. Karena apa yang kulakukan selalu saja gagal. Hingga suatu hari aku bertemu dengan kepala desa dan menawarkanku sebuah pekerjaan di kantornya. Karena beliau tahu tentang kemampuan yang kumiliki, maka beliau berniat memberikan bantuan berupa alat dokumentasi. Karena memang selama ini aku sering membuat video untuk kepentingan pribadi. Awalnya aku tidak terlalu yakin tentang niat kepala desa memberikan bantuan tersebut. Tapi walaupun demikian, aku terus melakukan yang terbaik untuk desa dengan mengikuti semua kegiatan, lalu mempromosikannya ke media sosial lewat sebuah video yang kurekam dengan sebuah ponsel. Beberapa bulan kemudian, bantuan yang dijanjikan oleh kepala desa akhirnya tiba. Namun siapa sangka bantuan tersebut ternyata lebih dari apa yang kuduga. Aku kemudian sadar bahwa niat Pak Kades memang sungguh-sungguh. Pada akhirnya, aku menggunakan alat tersebut untuk membantu kegiatan desa maupun acara-acara pribadi warga yang ada di Desa Moteng. Dengan alat-alat tersebut, aku juga bisa belajar membuka usaha kecil-kecilan, seperti bisnis desain grafis dan juga membuka jasa foto dan video. Dari situ aku bisa belajar mandiri, apalagi di usiaku yang masih terbilang masih sangat muda. Selain bekerja di kantor desa, aku juga sekarang bisa melanjutkan kuliah berkat bantuan dari pemerintah. Sekarang aku bisa kuliah tanpa harus membebankan orang tua. Walaupun pada awalnya aku tidak ingin masuk kuliah lagi. Namun ada yang mengatakan kepadaku bahwa ilmu bisa kau dapatkan dari mana saja. Tapi soal ijazah hanya bisa kau dapatkan di bangku pendidikan. Di samping itu, aku juga membutuhkan ilmu tambahan dan mengembangkan keterampilan yang kumiliki. Aku sebenarnya termasuk orang yang malas dan tidak suka dalam hal membaca buku. Tapi aku tidak pernah takut mencoba sesuatu yang ingin ku ketahui. Di kampusku yang sekarang, aku mengambil jurusan informatika. Semoga dengan pilihanku yang sekarang bisa memperbaiki kegagalanku yang pertama dan bisa meraih gelar sarjana nantinya. Amin. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang